lho, gak panen ra. Lah ya harus e. Wih, delok. Ji. Ano Bonus. ano bonus ya. Jinggo Farm Pekalongan. Dulunya 60.000 dikurangi per lantai 1.000 jadi 19.000 per lantai. Tetap bersama Jinggo Farm Pekalongan di 085759006990. Salam peternak Nusantara bersama Jinggo Farm. Hoa hoe. Selamat pagi, masih bersama Jinggo Farm. Hoa hoe. Kali ini kedatangan heater solar di mana kondisi sekarang sangat tidak layak ya. Jadi proses ini kita bongkar, dalamnya ada harta karun di mana ada emas serta berlian yang menempel pada heater ini ya. Jadi kondisi perbaikan pemanas heater solar di mana kondisi sekarang tanpa perawatan dan perbaikan dalam heater ini sangat tidak layak. Jadi error, dan kondisinya bisa kita lihat yang jelas dari pertama tidak ada pembersihan atau servis berkala. Jadi kondisinya yang kita lihat seperti ini. Kita bersihkan satu persatu dari tabung bodi, terus filter cover pump serta dinamo dan daun kipasnya ya. Jadi kondisi area dalam seperti yang kita lihat berkerak, penuh dengan debu dan sampah. Dengan kondisi seperti ini agak ekstrim untuk perawatan atau servis berkala. Jadi untuk menghindari ketebalan debu, debu di area heater ini sebisa mungkin 1 periode atau maksimal 2 periode ada pembersihan atau servis berkala. Jadi yang kita lihat dalam video ini heater solar tanpa perbaikan atau servis berkala. Jadi kondisinya penuh dengan sawang, kotoran yang menumpuk di area tertutup. Karena di sini ada kipas yang menarik udara dari luar, artinya udara yang masuk itu cukup banyak ya, entah dari kotorannya ataupun plastik-plastik yang terlihat. Nah, di sini di dalam cover nozzle itu berkerak sekali, ini kondisinya sampai menjamur karena di sini penggunaan bahan bakarnya solar bio yang dibilang solar sampah. Itu jika tidak terjadi perawatan berkala akan mengakibatkan seperti yang kita lihat, entah dari cover pumpnya, saluran solarnya, dari selang-selangnya itu rawan sekali terjadinya adanya tikus, hamanya ya. Jadi ada musuh yang bisa merusak part-part yang ada di dalam. Walaupun lokasinya di dalam, tikus pun bisa menggerogotinya ya. Jadi kita cek satu persatu, entah dari jalur solar ataupun pematik. Di sini kita lepas satu persatu, kita buka, kita perbaiki dan pembersihan. Jadi dibuat jadi seperti awal.
Jadi pembersihan part-part entah dari cover pump, dinamo, dari dari daun kipas heater, kipas motor ya. Terus bodi samping kanan samping kiri itu terdapat debu ataupun sawang, bahkan sekam juga masuk. Karena kondisinya yaitu tadi, dari pertama tidak ada servis atau pembersihan perbaikan heater solar. Dengan kondisi seperti ini, kerak-kerak seperti ini harus disapu atau dibersihkan. Cukup menggunakan kuas dan cairan cleaner ya, dimana cairan ini untuk membersihkan bagian dalam seperti nozzle yang sedang dikerjakan, dibuka menggunakan kunci dan tang. Nozzle ini berfungsi untuk menyemburkan di mana bahan bakar ke titik api. Jadi fungsi nozzle, pembersihan fungsi nozzle ini sangatlah penting sekali ya untuk heater solar, karena mengingat nozzle itu membuka dan menutupnya nozzle itu tergantung dari bahan bakar yang masuk. Artinya nozzle sangat penting, berperan penting di dalam heater ini. Jadi kita semprot-semprot agar yang menutupi celah-celah nozzle itu kebuka. Jadi dari bahan bakarnya sudah bahan bakar solar biosolar, itu sudah tahu sendiri kondisi barangnya seperti apa, ditambah nozzle itu lubangnya sangat kecil dan sangat rawan sekali. Jadi perawatan itu penting. Sekali lagi saya jabarkan di video ini, di mana perawatan heater solar sangat-sangat penting. Jika tidak dijalankan, ya kondisinya seperti yang kita lihat, berdebu, berjamur, bahkan ada plastik ataupun kertas sampah-sampah daun yang masuk di area tabung heater ini. Tidak berpanjang lebar, di mana video ini dibuat untuk memberi bukti di mana heater itu ada perawatan berkala. Tidak hanya heater, jadi peralatan yang digunakan di kandang ayam close house, entah dari exhaust, terus nipple drinker, tempat pakan, itu semuanya ada perbaikan atau servis berkala. Jadi untuk memperpanjang usia heater ini, pastinya jika dirawat itu akan berusia panjang. Untuk menghindari kerusakan-kerusakan part, maka dijalankanlah untuk perawatan heater ya. Jadi untuk video kali ini kita terapkan di mana poin 1, untuk servis berkala paling tidak 1 periode atau maksimal 2 periode. Jika lebih dari itu, servis berkalanya akan naik level ya. Jadi bisa servis tuntas, artinya perbaikannya bisa melebihi batas. Dalam arti ya part-partnya jadi berkarat, terus berjamur. Jadi perbaikannya itu lebih banyak. Semoga part-partnya masih aman dan bisa digunakan. Jadi hanya menerima jasa servis, di mana heater ini tidak diservis selama puluhan periode. Bisa dibilang 1 tahun lebih ini kalau melihat kondisi heater berkerak seperti ini. Kita lepas satu demi satu part yang menempel atau terpasang di heater ini, dan kita buka satu persatu, perbaiki untuk melihat kondisi di mana part-part ini tidak terkelupas. Biasanya kadang ada yang tergigit tikus, terus terbakar dengan sendirinya, bahkan debu yang menempel bisa menjadi kerak yang membandel. Tentu kita bersihkan dengan
menggunakan kuas dan sedikit air. Jadi untuk memudahkan karena debu yang menempel itu sudah mengeras, bisa menjadi fosil dalam karya ya. Nah, ini daun kipasnya sudah cacat, dia sudah retak, tetapi masih bisa digunakan. Berhubung part-part yang masih digunakan bisa digunakan, jadi kita ahli fungsikan daripada kita ganti, menambah biaya operasional ataupun biaya servis ya. Untuk daun kipas terlihat sudah cacat dan kita perbaiki untuk kondisinya, karena ya tadi untuk daun kipasnya itu terkena benda lain seperti plastik ataupun barang lainnya, terus kondisi di dalam tabung itu kan panas, jadi terkontaminasi. Untuk part-part yang perlu diganti ya diganti, seperti filter solar terlihat busuk dan dia keras karena berbahan busa, jadi kena debu yang begitu lama dan kondisinya mengeras. Kita ganti untuk heater pertama. Perbaikan atau servis heater ini hanya mengganti filter busa dan nozzle atau spuyer ya. Jadi untuk heater pertama ini kita coba dan kita nyalakan, di mana heater ini yang tadinya busuk, tadinya kotor, terlihat cukup bersih dan kinclong. Kinclong di sini bisa kita lihat jika kondisi unit itu kotor, kemungkinan besar tidak ada perawatan berkala ya. Nah, satu unit sudah selesai, di mana heater solar ini diservis. Ya, nantikan untuk video selanjutnya, di mana di heater yang kedua nanti ada pergantian part apa saja yang kita temui. Kita lanjut untuk heater kedua. Nah, dalam video ini poin penting yang kita sebar atau kita share untuk peternak lain itu satu tadi yang kita sebut di awal ya, untuk kondisi heater harus dirawat sebaik mungkin untuk menghindari part yang rusak. Terus kedua, setidaknya 1 sampai 2 periode harus dibersihkan. Dengan kondisi yang bersih pastinya lebih optimal dalam digunakan ya. Jadi kondisi awal, dan ini part heater yang kedua, bisa kita lihat kotoran yang menumpuk sampai ke sela-sela tabung. Itu bisa bisa terjadi tikus, mendatangkan tikus ya. Artinya kondisi yang seperti ini sebenarnya sudah tidak layak. Tetapi dengan adanya request servis servis di sini, kita bantu dan kita perbaiki. Semoga kedepannya yang sudah dikasih pengarahan agar dijalankan baik ABK ataupun pemiliknya, setidaknya ada pengertian di dalam video ini untuk memberikan edukasi di mana heater solar itu sangat insentif dalam perawatan berkalanya. Jadi harus diperhatikan baik-baik. Dengan kondisi heater seperti ini, nantinya bekerjanya juga kurang layak. Nah, kita bisa lihat heater yang sudah diservis, baik yang heater kedua itu kondisinya yang seperti itu, gembel ya kan. Nah, part
kayak seperti PCB cover pump ini sangat riskan ya, karena berbahan plastik terus menempel pada dinamo motor yang cenderung dia panas, bisa terjadi pecah ataupun retak. Itu bisa terjadi ini itu di bagian cover pump di belakang area dinamo motor heater ini. Alhamdulillah cukup aman kondisinya, hanya filter udaranya saja yang harus diganti karena itu busa ya, berbahan busa. Jika terjadi udara kotor dia mengeras karena sudah berpuluhan periode tidak dirawat atau dibersihkan, jadi harus diganti. Kondisinya sangat buruk sekali ya untuk heater kali ini. Semoga nanti pemilik kandang atau ABK melihat video ini, artinya pandangan kedepannya bisa berubah dan bisa menjalankan aktivitas servis atau perbaikan berkala. Cukup 1-2 periode itu dibongkar, hanya buka cover bagian atas, membuka baut kurang lebih 10 biji ya. Jadi bisa terlihat dibongkar seperti yang kita lihat kondisi seperti ini. Itu tinggal dikuas-kuas saja. Sebenarnya kalau dibersihkan berkala itu kondisinya tidak seburuk ini gitu. Nah, kita sedang setting di mana cover pump untuk tekanan anginnya disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi untuk untuk pergerakan dinamo menyesuaikan filter angin, di mana cover pump ini disetting untuk ketemu titik PSI barnya ya. Biasanya di angka 4 sampai 6. Paling itu saja untuk video kali ini. Yang jelas perawatan heater solar sangatlah penting agar part-part yang ada usianya lebih lama ya dibanding heater yang tidak ada perawatan. Dalam video ini cukup jelas kita jelaskan di mana servis heater itu sangat penting. Kemungkinan dalam minggu-minggu ke depan untuk heater gas ataupun listrik nanti kita buatkan video di mana perawatan berkala. Paling itu saja yang kita review, di mana heater solar yang kita servis sudah finish dan sudah selesai. Semoga bermanfaat untuk video kali ini. Pastinya selalu ikuti video-video selanjutnya, dan terima kasih. Salam Peternak Nusantara bersama Jinggo Farm. Hoa hoe.
solar wis di kapan kuwi berarti ya? Solar wis di kapan?